Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPT selaku dosen pembimbing pengampu mata kuliah kajian teks Inggris, serta teman-temanku yang sangat bahagia dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasrullah dari Prodi Manajemen Dakwah 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu artikel jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Meaning Approach, yang artinya analisis opini publik untuk agama moderat, pendekatan penggalian data media sosial. Artikel jurnal ini ditulis oleh M. Mudhofi, Ilyas, Supena, Safruddin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Artikel ini juga diterbitkan oleh jurnal ilmu dakwah yang bersinta tua. Abstract, purpose atau tujuan. This paper aims to elaborate discourse of religious moderates on social media in terms of perceptions of netizens responding to the values of religious moderates. Tujuan tulisan ini untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Metode. This study use text meaning to interpret and categorize comments from Twitter about the values of moderation. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter user emotions around the values of moderation. Penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Result atau hasil. Sentiment analysis results in the variance of Twitter use public participant in providing perception of religious or religious moderate values. The variance of public view of Twitter use on the issue of religious moderate content, so the positive sentiment is higher than negative sentiment. Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terdapat isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implication atau implikasi. This research contributes to the study of religious moderates more broadly by understanding how social media user perceives and showing how machine learning can help better understand concept related to the values of moderation. Yang artinya, penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originality atau bisa disebut originalitas. This study presents a new methodology and analytic approach to investigating moderators religious in social media. Conversation which brings together a multidisciplinary knowledge of technology, data science, and religious studies.
This research is the first study that use data mining approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Yang artinya adalah studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analitis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial, yaitu menyatukan pengetahuan multidisiplin, teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Pendahuluan. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuza 2006, Faiko dan Francesca 2018, Jubba et al. 2021, Tohiri 2019. This campaign is considered necessary because Indonesia has the characteristic of a pluralistic society both in terms of ethnicity, language, and religions. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice according to their beliefs. Indonesia aktif dalam mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Dari Abuza 2006, Faiko dan Francesca 2018, Jubba et al. 2021, Tohiri 2019, kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan dan hak untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Menurut saya, paragraf ini menjelaskan bahwa di Indonesia kebebasan beragama dan hak untuk mengamalkan agama sesuai dengan keyakinan individu serta menghormati dan diakui oleh agama lain. Di Indonesia dianggap sebagai contoh negara dengan pendekatan yang inklusif terhadap pluralisme agama, di mana semua kelompok agama dihormati dan diberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan cara agama masing-masing. Teks ini juga mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang menjadi ciri khas dari masyarakat di Indonesia. Amid this plurality, Indonesia faced the challenge of the plurality of internal religious understanding of Islam itself. Horizontal 2017, Wahid 2006. The plurality of understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Shia, Wahabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. Burhani 2020, Kevlin 2018, Urbaidi 2011. This diversity of understanding then gave it birth of two types of religions understanding that are both extreme. On the one hand, there is a fundamentalist religious understanding, while on the other hand, there is a liberty religious understanding. Masjid 1998, Rafhani 2015, Supena 2021, Ungureanu 2008. Di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Khairul Rizal 2017, Wahid 2006, pluralitas paham tersebut ditandai dengan muncul aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafiyah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Burhani 2020, Kevlin 2018, Rubadani 2011. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi terdapat paham keagamaan yang fundamentalis, dan di pihak lain terdapat paham keagamaan liberal. Majid 1998, Rafhani
2015, Supenda 2021, Ungaran 2008. Fundamentalist school understand the Quran and Sunnah textually and rigidly both in the field of creed and social interaction. As a result, they treat non-Muslim or group outside themselves in tonality different from fundamentalist liberal Islam understanding the Quran rationally, contextually, and productively so that it gives birth to a process of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the text but is based off the moral message of the text. As a result, their understanding can abuse the meaning of nature of religion for ordinary people. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya, mereka memperlakukan non-Muslim atau kelompok di luar Muslim secara tidak toleran, berbeda dengan Islam fundamentalis. Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, konseptual, dan produktif, secara melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya, pemahaman mereka bisa menggambarkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Di dalam paragraf ini, yang saya simpulkan yaitu pluralitas dalam konteks beragamnya agama Islam di Indonesia. Terdapat aliran-aliran lain, yaitu aliran seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan lain-lain. Pluralitas pemahaman agama telah menciptakan dua jenis pemahaman yang ekstrim, di antaranya yaitu fundamentalis dan liberal, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap agama dan masyarakat. Oke, paragraf selanjutnya. In this position, Indonesia in interest in condition cultural discourse against intolerant religious discourse on the one and liberal on the other. Namely, a more moderate understanding model. Azizi 2020, Hefni 2020, Kanafi et al. 2021. This moderate religious understanding of Islam development in Indonesia under the names Islam Nusantara, NU, and Progress Islam Muhammadiyah. Gus AF Sasrat 2019, Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Waslim 2020. This counter discourse strategy is a challenge because the Islamic movement with an intolerant paradigm is use social media to campaign for the teachings. Therefore, when the state is carrying out a counter discourse strategy is to convey ideas and opinions about moderate Islam state on social media. Abdullah dan Al-Fatah 2019. Yang artinya dalam posisi tersebut Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama. Di satu sisi yang lain dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU dan Islam Progresif atau Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadikan sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontak wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Abdullah dan Al-Fatah 2019. Yang dapat saya simpulkan dari paragraf ini adalah bahwa Indonesia berada dalam sebuah posisi di mana mereka tertarik untuk menghadapi dua jenis pemikiran yang ada dalam masyarakat, yaitu pemikiran intoleran agama dan satu sisi pemikiran liberal. Mereka mencari pendekatan pemahaman agama yang lebih moderat sebagai alternatif dan salah satu cara yakni dengan dilakukannya counter wacana.
mengacu pada upaya untuk melawan atau menentang pemikiran yang bersifat intoleran dalam agama dan pemikiran yang bersifat liberal tersebut. Discourse strategy is essential because online media is determining variable among religious habituation, will find nationally identity and social inequality. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Direct online media approach has success in carrying the religious conservatism of the Muslim audience to be more moderate, while other similarities and direct indirect. Paparan media online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama khalayak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. In other words, a person religious is influenced by the expression of religion's habituation in the socio-political environment of the community, not only influenced by the values of his religious teaching of doctrine. One of them is the influence of habituation it's utilizing social media, which is proven to directly against preference for religious understanding both about family, social, and political life, including obedience in worship. The longer the online duration and the more media content this is access. Is it possible for a person to experience a change in the understanding from conservative to moderate expression for the millennial generation in Indonesia? Dengan kata lain, religiusitas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama, lingkungan sosial, politik, masyarakat. Tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agama saja. Salah satunya adalah pengaruh kebiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbudik secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami perubahan pemahaman dan konservasi menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial Indonesia. Jadi di paragraf ini membahas pentingnya strategi dalam wacana pengaruh media online terhadap pemahaman agama, pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Jadi media online dalam mempengaruhi perubahan dan pemahaman agama seorang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, media online dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi lebih moderat dalam pemahaman beragama. Sementara secara tidak langsung, media online dapat mempengaruhi pembiasaan dan preferensi dalam beragama yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi keluarga, kehidupan sosial, partisipasi politik, dan praktek ibadah. Based on research by Fligas and Miss Adam, Religion in Indonesia Social Media Space Invulnerable to Social Control, MC Adam, The Fligas 2011. The potential for conflict in the social media space is exacerbated by the spread of the fake news, hoax, malicious gossip, and personalized hate speech. Parises 2011. Meanwhile, the research put forward by Sunarto also confirmed that social media has an impact on the development of religious radicalism. Sunarto 2017, Thomas 2011. Berdasarkan penelitian Fligas and Mr. Adam, agama dalam masyarakat Indonesia rentan terhadap konflik sosial MC Adam dan Flick 2011. Potensi konflik ruang media diperparah dengan penyebaran berita palsu, hoax, gosip jahat,
dan ujaran kebencian yang dipersonalisasikan. Parises 2011. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan oleh Sunarto juga menegaskan bahwa media sosial berdampak terhadap berkembangnya radikalisme agama. Sunarto 2017 dan Thomas 2020 melaporkan. Thus, social media can be used for both construction and destructive purpose. It is decided to be constructive if the religious content on social media is educative, soothing, and creates harmony among human beings. Social media will be destructive when the religious context contained in the media spreads hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the country discourse strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Meanwhile, moderate and tolerant Islamic religious discourse are sinking under the domination of intolerant religious discourse. At the same time, internet use in Indonesia is increasingly as also most internet use user quickly access this intolerant religious content. Dikatakan konstrusif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan dan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks keagamaan yang terkandung dalam media tersebut menyebarkan suatu hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Dari Dodego dan Witro 2020. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat dan toleran semakin terpuruk di bawah dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagai besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten keagamaan dan intoleran tersebut. Yang dapat saya simpulkan yaitu dampak media sosial dan peran agama dalam masyarakat Indonesia serta bagaimana penyebaran informasi di media sosial dapat mempengaruhi kerentanan terhadap konflik sosial, radikalisme agama, dan pengaruh pemahaman agama yang intoleran. Kompleksitas peran media sosial dalam membentuk pemahaman agama dan dampaknya pada masyarakat Indonesia serta menyoroti perlunya strategi yang efektif untuk mengatasi pengaruh pemahaman agama yang intoleran di dunia online. Based on a report released by We Are Social, a British company in collaboration with Hootsuite, active social media users in Indonesia as of Januari 2021 increased by 6,3% or the equivalent of 10 million users compared to Januari 2020. When viewed from the total population of Indonesia, around 274,9 million people, then 61,8% of them are active on social media. Meanwhile, it is known that the last Indonesia internet user have reached 2002,6 million. Interestingly, of Indonesia, 170 million active social media user, 168,5 million access it via mobile device, such as smartphone. Another fact is that We Are Social and Hootsuite cite that the average Indonesia social media user could spend up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms of the act of social media user, this report shows that residents in the 25-34 year age range dominant. After that, the age group is 18-20 years. In this report, We Are Social and Hootsuite also analyze the social media platform used the most in the department by internet user from 16 to 64 years old. Among the existing social media platform, YouTube
cope with the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Dari Haryanto 2021, Camp 2021. Yang artinya, berdasarkan laporan yang dirilis We Are Social, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu pengguna internet Indonesia terkini diketahui mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 pengguna aktif media sosial Indonesia, 168,5 juta mengakses melalui perangkat seluler seperti ponsel, HP. Fakta lainnya, We Are Social dan Hootsuite menyebutkan rata-rata pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan waktu selama 3 jam 14 menit per hari. Dari sini, usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25-34 tahun mendominasi. Setelah itu, kelompok umur 18-24 tahun. Dalam laporan ini juga, We Are Social and Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun adalah WhatsApp, IG, Facebook, dan Twitter. Dari Haryanto 2021. Dapat disimpulkan di sini bahwa pemahaman tentang sejauh mana media sosial dan internet telah mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu dalam sehari mereka secara online setelah membantu mengidentifikasi tren penggunaan media sosial dan platform-platform yang paling populer di negara Indonesia pada tahun 2021. Many internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Hafni 2020 highlights the social media often present religious narrative that are free access and are often used by certain groups to foster conflict and receive identity politics marked by diminishing affiliation to religious institutions. Shifting religious authority, strengthening individualism, and change from plurality into tribalism. Hafni 2020. On the other hand, Rahmatullah 2021 said that the trend of searching for information on religious moderate of the internet has not yet reached a high level of interest and has not occurred throughout Indonesia. This condition implies that efforts to promote the ideal religious moderate of the internet still need to be campaigned. Rahmatullah 2021. Yang artinya, banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Dari Hafni 2020 menyoroti bahwa media sosial kerap menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas serta tandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Hafni 2020. Di sisi lain, Rahmatullah 2021 mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat dominan yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh bangsa Indonesia. Kondisi ini menyeratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan kembali. Dari Rahmatullah 2021. Yang dapat saya simpulkan di sini yaitu
Tampak meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, khususnya melalui media sosial, terhadap isu-isu keagamaan dan pemahaman agama dalam masyarakat, pentingnya upaya untuk mengkampanyekan gagasan moderasi beragama di dunia maya untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul akibat perubahan dalam pemahaman dan identitas keagamaan yang dipengaruhi oleh media sosial. Based on this consideration, this study will examine how the discourse of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media concerned in the study is Twitter, in order to strengthen the empirical result of the perception. An analysis of user sentiment was carried out on comments from mainstream social media accounts in Indonesia using one of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing patterns using text meaning to find out the grouping of user opinion regarding religious moderators in Indonesia. Yang artinya, berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di Indonesia, terutama melalui media sosial. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. Jadi, pada paragraf ini menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana wacana moderasi Islam itu muncul di media sosial Indonesia, khususnya di platform Twitter. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis peran media sosial, khususnya Twitter ini, dalam pembentukan dan refleksi wacana moderasi Islam di Indonesia dengan menggunakan metode analisis sentimen dan text mining akan membantu mengungkapkan pola-pola pendapat dan perasaan pengguna serta pengelompokan pendapat dalam topik yang diteliti. Itu saja yang mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata saya mohon maaf. Thank you for watching. You till this the end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.